Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema renungan saat ini adalah jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat Yesus memberi makan kepada 4.000 orang bisa dibilang kalah populer dibanding dengan mukjizat Yesus dalam memberi makan kepada 5.000 orang. Entah karena jumlahnya lebih sedikit, baik dari jumlah orangnya maupun dari sisa makanannya, atau karena memberi makan kepada 5.000 orang memang terjadi lebih dahulu. Namun demikian, tetap saja keduanya adalah mukjizat yang luar biasa. Tapi perhatikan bahwa meski para murid sudah punya pengalaman melihat Yesus dalam memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka tetap saja bingung saat Yesus meminta mereka memberi makan kepada 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Pertanyaan mereka kepada Yesus bahkan mirip dengan kejadian sebelumnya. Bagaimana bisa di tempat sunyi ini kami bisa mendapatkan cukup roti untuk orang sebanyak ini? Saudara yang terkasih, sesungguhnya reaksi para murid ini cukup aneh. Tapi bukankah reaksi serupa juga sering terjadi kepada kita? Bukankah kita sudah sering membaca kisah tentang Yesus memberi makan ribuan orang juga? Namun berapa sering kita masih khawatir bagaimana jika kebutuhan ini atau itu tidak cukup? Bukankah dalam hidup ini kita juga pernah bahkan berulang kali mengalami masa terjepit dan kemudian dilepaskan oleh Tuhan? Ini artinya kita punya pengetahuan dari membaca firman Tuhan. Ini juga berarti kita punya pengalaman langsung bersama dengan Tuhan. Maka, bukankah seharusnya saat masalah datang, kita tidak jadi bingung, khawatir, apalagi menyalahkan Tuhan dan mencari jalan keluar sendiri? Ingatlah bagaimana Tuhan pernah menolong kita. Ingat juga firman-Nya yang berjanji bahwa Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Dan akan memberi jalan keluar bagi segala masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara yang terkasih, mari perkuat iman kita dengan lebih banyak memperdalam firman Tuhan dan juga lebih banyak menghitung berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Iman akan tumbuh saat kita tekun menggali kebenaran firman Tuhan dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui setiap berkat yang telah kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki masalah, datanglah kepada Tuhan. Ingat dan hitunglah berkat-berkat-Nya, karena besar kasih setia-Nya, maka pastilah Ia akan menolong kita. Mari kita bangun karakter untuk percaya pada karya Tuhan
karena Tuhan Yesus akan memberi kepada kita jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami disadarkan bahwa ternyata berkat yang telah kami terima dari Tuhan lebih banyak daripada masalah yang sering kami hadapi. Tambahkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat, memberi akal budi, kebijaksanaan, sehingga setiap hal yang dikerjakan, yang diputuskannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.